Insya Allah lelaki ini jamaah, walaupun dia gagah perkasa, tapi bisa tunduk sama perempuan. Kalau perempuan itu pinter ngopeni suaminya. Kita lihat singa, singa tuh binatang buas. Tapi kok bisa singa itu dipanggil gini, datang. Singa jamaah, duduk sama kita. Karena kita bisa ngopeni itu singa. Jadi ibu-ibu kalau punya suami yang kasar, ya diopeni kayak ngopeni singa. Insya Allah suami yang kasar itu bisa diluruskan. Orang mengatakan, Ustaz enak jadi anak laki. Enak gak enak? Enak gak enak? Karena tanggung jawabnya besar. Jadi anak perempuan ya enak gak enak juga. Semuanya sama kehidupannya. Cuma mertua perempuan, mertua orang anak perempuan ini harus sadar bahwa dia sudah menyerahkan putrinya kepada orang lain. Dia sudah serahkan. Dan perjanjian itu Allah sebut wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu perjanjian yang sangat besar. Yang sangat berat sekali, nggak main-main perjanjian itu. Maka si suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa kau ajarin istrimu? Apa kau suruh dia sholat? Macam-macam. Itu tugasnya suami ketika sudah dialihkan kepada suami. Maka perempuan kalau ada dua perintah, bapaknya nyuruh dan suaminya nyuruh, mana yang harus ditaatin? Perintahnya siapa? Perintah suaminya. Ketika bapaknya marah, nak, kau sejak menikah kau nggak nurut sama aku? Loh, bapak kan sudah nyerahkan aku sama dia. Bapak yang nyerahkan, betul. Bapak mengatakan zawwajtu, aku mau serahkan kau. Maka seorang mertua harus sadar bahwasanya dia telah menyerahkan anaknya kepada dia. Maka jangan main-main menyerahkan putri kita kepada sembarang orang, jangan. Hasan al-Basri ketika ditanya ada seorang yang mau menikahkan putrinya. Kata Hasan al-Basri mengatakan kepada dia, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan kau kawinkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Kenapa? Kok kita disuruh mencari menantu yang bertakwa? Kata Hasan al-Basri, in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yadlimha. Kata Hasan al-Basri, orang yang bertakwa itu kalau cinta sama istrinya, istrinya akan dihormatin. Kalau dia nggak suka sama istrinya, istrinya tidak akan dizalimi. Walaupun dia nggak suka sama istrinya, dia ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh membenci, nggak boleh zalim, maka dia tidak akan menzalimi istrinya. Maka seorang wanita ketika bapaknya nyuruh, nak kau ke rumah ya, umpamanya nih, sekarang si suami mengatakan kepada istrinya, enggak, kau jangan keluar, aku butuh sama engkau. Siapa yang harus ditaatin? Ingat ibu-ibu, suaminya. Dan minta maaf sama bapak. Pak, minta maaf pak, suamiku ada perlu, jadi aku nggak bisa keluar. Selesai. Kemudian seorang wanita ketika menikah harus sadar bahwa suami yang akan dia hadapin itu adalah orang yang tidak ada hubungan apa-apa sama dia sebelum. Yang suami tidak akan cinta seperti cinta orang tua kepada dia. Yang suami tidak akan menyayangi dia seperti penyayangan orang tua kepada dia. Beda nih orang lain nih. Kalau orang tua cintanya sampai kiamat tetap akan cinta sama anak-anaknya insya Allah. Tapi suami tidak. Maka ingat para wanita, apabila ada masalah di rumah, yang insya Allah semua rumah tangga itu mengalami masalah. Karena masalah di rumah tangga itu seperti garam. Kalau nggak ada nggak enak. Kalau kebanyakan rusak. Tapi kalau garamnya pas, masya Allah. Ada masalah sedikit, ribut sedikit, terus berbaikan kayak kemanten baru lagi. Yang awalnya ribut-ribut, kemudian deket-deketan, masya Allah. Permasalahan pasti ada. Ketika ada permasalahan, ibu-ibu jangan gampang-gampang laporan ke orang tua. Suaminya mungkin ngomong agak kasar, telepon sama bapaknya, Pak, suamiku kayak gini. Si bapaknya marah, mana suamimu? Aku mau ngomong. Salah nih bapaknya juga. Ngomong bapaknya, nak itu suamimu nak, kau jaga, kau perbaiki suamimu. Insya Allah lelaki ini jamaah, walaupun dia gagah perkasa, tapi bisa tunduk sama perempuan. Kalau perempuan itu pinter ngopeni suaminya. Kita lihat singa, singa tuh binatang buas. Tapi kok bisa singa itu dipanggil gini, datang. Singa jamaah, duduk sama kita. Karena kita bisa ngopeni itu singa. Jadi ibu-ibu kalau punya suami yang kasar, ya diopeni kayak ngopeni singa. Insya Allah suami yang kasar itu bisa diluruskan. Kalau tidak, akan cepat terjadi perceraian. Setiap kali ada masalah, anak telepon sama orang tuanya, orang tua itu nggak tahan. Anaknya dizolimin itu nggak tahan orang tua. Bahkan dia akan ngomong, sudah bapak besok ke sana. Waduh,
Besok ke sana si suaminya, kau itu aku kasih anak bukan untuk dimarah-marahin ya. Kok aku kasih anak tuh supaya dirawat, disayangin, dicintai. Nggak tahu kalau di situ ada masalah, itu wajar di rumah tangga, itu wajar, lumrah. Aneh kalau rumah tangga nggak ada masalah. Kalau satu rumah tangga nggak ada masalah, antum cepet telepon polisi, mungkin sudah mati keduanya. Karena rumah itu sepi, nggak ada orang keluar apa, ada masalah jemaah.